Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, memperlengkapi kita, menolong kita tentang kebenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan baik kita, atau justification by faith, not by good work. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pertanyaan yang selalu muncul dalam kehidupan setiap orang yang beragama ialah bagaimana seseorang dapat membangun hubungan yang baik dengan Allah, atau bagaimana seseorang dapat berdamai dengan Allah, bahkan bagaimana seseorang dapat menghindarkan diri dari rasa keterasingan dan takut pada hadirat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus memberi jawaban kepada kita bahwa seseorang dapat mencapai hubungan yang baik dengan Allah dan membentuk keluarga baru bersama dengan Allah, yaitu dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kita lihat bangsa Israel, bagi orang Yahudi, seseorang akan dapat mencapai hubungan yang baik dengan Allah adalah dengan mentaati semua peraturan-peraturan hukum Taurat. Kalau kita lihat secara historis, umat perjanjian Allah hanya berfokus pada satu kelompok suku, yaitu Israel. Dan mereka dikhususkan dengan menjalankan perintah Taurat seperti sunat bagi laki-laki, makan makanan halal, memelihara hari Sabat. Dan ada banyak orang Kristen Yahudi yang merasa bahwa semua orang bukan Yahudi ini perlu mentaati hukum Taurat juga agar benar-benar menjadi bagian dari keluarga Allah. Semua agama di dunia rata-rata mengajarkan bahwa untuk dibenarkan dan diselamatkan, seseorang harus melakukan perbuatan baik yang berkenan bagi penciptanya. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, lebih lagi mempelajari kebenaran oleh iman, bukan oleh perbuatan baik atau justification by faith, not by good work, kita akan sama-sama dulu baca dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Ayat yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayatnya yang ke-12, tetapi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, orang-orang Galatia telah mengalami perubahan hidup ketika Paulus pertama kali mengunjungi mereka. Tetapi kalau kita baca dari pasal pertama, para penganut Yudaisme telah meyakinkan mereka bahwa semua pengajaran Paulus belum lengkap. Mereka memerlukan sesuatu yang lain, yaitu ketaatan kepada hukum Musa. Paulus kemudian di ayat pasalnya yang pertama memperingatkan orang-orang di Galatia akan kebodohan mereka yang menggantikan Injil dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Paulus ingin supaya orang-orang di Galatia memahami mengenai hubungan antara Injil dan Taurat. Kemudian Paulus memperlihatkan sebuah kebenaran yang tidak pernah orang Yahudi ketahui sebelumnya, yaitu bahwa kebenaran oleh hukum Taurat tidak menyelamatkan.
Nah, kita lihat kebenaran ilahi dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14 yang tadi sudah saya bacakan buat kita semua, mendeklarasikan bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau Tuhan mendesain keselamatan dengan model iman, maka Tuhan punya maksud, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketaatan kepada perintah-perintah yang ada dalam Alkitab akan menjadi sia-sia tanpa iman. Imanlah yang membenarkan, bukan perbuatan baik kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjelaskan kebenaran Injil kepada orang-orang lain yang backgroundnya atau pemikirannya seperti orang-orang beragama lainnya, bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, kita akan dibenarkan dan diselamatkan oleh hal baik yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan dalam Galatia 3 pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 yang tadi sudah saya bacakan buat kita sama-sama, bahwa mengajarkan kita tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memahami kebenaran Injil. Beberapa hal ini akan kita lihat, antara lain yang pertama, keselamatan berasal dari iman dan bukan dari hukum Taurat. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya baca sekali lagi. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan-pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Di ayat yang ke-12 dikatakan apa? Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keselamatan tidak pernah dapat diperoleh dengan mentaati hukum Taurat, karena hukum Taurat mendatangkan kutuk, bukan berkat. Di sini Paulus mengutip dari Ulangan pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-26. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Hukum Taurat menuntut ketaatan, dan ini berarti ketaatan dalam segala hal. Hukum Taurat bukanlah kafetarian keagamaan di mana orang dapat memilih dan mengambil apa saja yang diinginkan mereka atau apa saja yang diinginkan oleh kita. Kita lihat dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ bahwa sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat yang ke-11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kemudian Paulus mengutip di Habakuk 2 pasalnya yang keempat, orang yang benar akan hidup oleh iman. Di situ dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman, Bapak Ibu. Pernyataan ini begitu penting sehingga Roh Kudus mengilhami 3 kitab Perjanjian Baru untuk menerangkannya. Kita lihat dalam surat Roma pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Garis bawahi ini bahwa orang yang benar, dan menyatakan bagaimana orang berdosa dapat dibenarkan di hadapan Allah.
Ada juga dalam surat Galatia yang kita pelajari saat ini. Galatia 3 ayat 10 sampai ke 14 menyatakan bagaimana orang yang benar akan hidup. Kemudian dalam surat Ibrani membahas oleh iman. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi membahas tentang surat Ibrani ini membahas oleh iman kita akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tidak seorang pun pernah dapat hidup oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat membinasakan dan menunjukkan kepada orang berdosa bahwa ia bersalah di hadapan Allah. Dari sini terlihat jelas bahwa imanlah yang membenarkan dan menyelamatkan, sedangkan hukum Taurat tidak. Setelah mengetahui bahwa keselamatan diperoleh melalui iman dan bukan melalui hukum Taurat, selanjutnya muncul pertanyaan, iman kepada siapa? Jawabannya ada pada Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-13 sampai ke ayatnya yang ke-14. Saya bacakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Yang kedua, kita lihat bahwa keselamatan datang dengan perantaraan Kristus. Dengan indah sekali kedua ayat ini menyimpulkan segala sesuatu yang telah dikatakan Paulus dalam bagian ini. Apakah hukum Taurat menempatkan orang-orang berdosa di bawah kutuk? Kalau demikian halnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apakah kita ingin memperoleh berkat Abraham? Berkat itu datang dengan perantaraan Kristus. Apakah kita menginginkan karunia roh, tetapi kita adalah orang-orang bukan Yahudi? Bapak Ibu, karunia ini diberikan dengan perantaraan Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Segala yang kita perlukan ada di dalam Kristus. Paulus mengutip di Ulangan pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membacanya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang Yahudi tidak menyalibkan penjahat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mereka merajamnya, yaitu melemparinya dengan batu sampai mati. Tetapi dalam kasus-kasus menyangkut pelanggaran hukum Taurat secara memalukan, maka mayat si pelanggar digantung pada pohon dan dipertontonkan kepada umum. Ini adalah sesuatu yang benar-benar hina dan nista, karena orang Yahudi sangat saksama dalam hal memperlakukan mayat. Yang dimaksud oleh Paulus dengan kayu salib ialah kayu salib tempat Yesus mati. Ia tidak dirajam dan kemudian mayatnya dipertontonkan. Ia dipakukan pada kayu salib hidup-hidup dan dibiarkan di situ sampai mati. Tetapi dengan kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus menanggung kutuk hukum Taurat bagi kita, sehingga sekarang orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk hukum Taurat dan kutuknya yang mengerikan itu, tetapi kita menerima berkat Abraham, pembenaran oleh iman, dan karunia Allah sekarang menjadi milik kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di penghujung apa yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa bagi kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan rela mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak perlu berusaha untuk diselamatkan, kita hanya cukup percaya, beriman kepadanya. Kepercayaan itu pun
terjadi karena Roh Kudus yang telah mengerjakan terlebih dahulu di dalam hati kita, di dalam hati saya, dan di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa keselamatan kita adalah sebuah kepastian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.